Alasan no contact bikin dia kangen sama kamu. Jadi dalam membangun kedekatan, mungkin saja teman-teman ada sedikit kendala atau sedikit masalah atau kesalahpahaman di antara kalian. Atau di dalam menjalin hubungan teman-teman yang berpacaran, mungkin juga ada masalah di antara kalian, ya. Dan mungkin ada masing-masing yang mempertahankan egonya. Nah, saya kira perlu untuk sementara waktu no contact supaya merenung masing-masing, intro eee, introspeksi diri masing-masing, ya, itu penting. Nah, alasan kemudian dia kangen sama kamu ada 7 alasannya. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman sehingga kedekatan dan hubungan itu boleh berhasil. Nanti jangan lupa komen ya. Yang pertama, alasan yang pertama dia jadi kangen sama kamu. Dia khawatir karena kamu nggak kontak dia, nggak WA dia, nggak telepon dia, dia jadi khawatir. Kamu sehat apa enggak? Kamu lagi ngapain? Jadi khawatir. Dan rasa khawatir itu yang kemudian membuat dia kangen, kangen, dan semakin kangen. Semakin lagi khawatir, semakin kangen. Jadi memang perlu untuk memang no contact lah, supaya meredam emosional masing-masing. Supaya masalah itu tidak semakin besar. Coba berdiam diri dulu. Ya, tahan diri untuk WA, untuk telepon, tahan diri dulu supaya merenung masing-masing. Dan di situ nanti dia kangen sama kamu karena dia khawatir. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah dia jadinya kepikiran. Kepikiran dalam arti kamu udah makan apa belum? Kamu lagi ngapain? Terus dia kemudian kepikiran, mungkin dia salah ngomong, mungkin dia sempat membentak, mungkin dia ngomong masa bodoh atau apalah, mungkin kata-kata dia kasar, dia jadi kepikiran gitu loh. Dan di situ nanti dia akan merenung. Di situ kemudian dia nanti jadi kangen, rindu, dan jangan terkejut kalau tiba-tiba nanti dia jadi minta maaf. Kalau tiba-tiba kemudian dia menjumpai kamu mungkin di rumah, di kantormu, di mana-mana. Sangkin dia kepikiran, mau makan kepikiran kamu, mau minum di kerjaan, di semua aspek kehidupannya. Dia terus kepikiran dan kepikiran sama kamu. Dan disitulah kemudian rasa kangen itu semakin kuat, semakin menjadi-jadi. So, it's okay, no contact untuk beberapa waktu, untuk introspeksi diri masing-masing. Tahan diri, oke? Dan lihat dia akan merindukan dirimu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga alasan no contact bikin dia kangen kamu. Maka yang ketiga adalah dia merasakan ada yang kurang, ada yang nggak lengkap, ada yang kayaknya ada yang hilang gitu loh. Nah, perasaan itu yang kemudian membuat dia mencari-cari. Tentunya jawabannya ada di kamu. Karena dia merasa kayak ada yang hilang di dalam kehidupannya. Kayaknya ada yang gak sempurna jadinya. Karena apa? Sama sekali kamu tidak ada kabar, tidak ada WA, tidak ada telepon, tidak ada pemberitahuan apa-apa. Dan rasa hilang itu makin kuat, dan dia kemungkinan bisa berpikir yang aneh-aneh, apa di pikiran dia segala macam. Dan disitulah kemudian rasa kangen itu semakin besar, dan
dia bisa kemudian menyadari bahwa ini salah dia, bahwa ini harus diperbaiki dan tidak boleh terulang kembali. Jadi ada yang hilang di dalam dirinya. Apalagi kalau kamu terbiasa menyemangati dia, apalagi kalau kamu terbiasa memperhatikan dia, tiba-tiba hilang semua. Sudah tidak ada lagi yang menyemangati dia, dan disitulah rasa kangen dan rasa rindu itu menjadi semakin besar. Itu yang ketiga. Nah, yang mana yang beberapa poin ini yang teman-teman dapatin, yang kemudian dia jadi khawatir, kepikiran, dan rindu banget. Jadi dia hilang sesuatu dalam dirinya. Coba komen di dalam kolom komentar. Saya pengen tahu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kemudian merasa bersalah. Dia kemudian berpikir bahwa semua ini totally adalah kesalahan dia. Jadi waktu kamu no contact, itu akan menyadarkan dia bahwa ternyata yang salah itu adalah dia. Dialah yang salah untuk semua ini. Jadi perlu sekali memang kamu no contact. Kalau kamu berdebat dengan dia, akan tidak ada jalan keluar. Kalau masing-masing egonya dimainkan, tidak ada jalan keluar. Tapi kalau salah satu berdiam diri, no contact, maka ini menjadi salah satu kunci dan solusi untuk kemudian dia merasa bersalah. Ini salah dia gitu. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah dia kemudian rindu untuk diperhatikan kembali. Ini tadi sempat saya singgung. Jadi tadinya dia terbiasa diperhatikan olehmu. Kamu WA, kamu telepon, kamu ngomong langsung, jaga kesehatan, jaga makan, istirahat yang cukup, masalahnya apapun, tetap semangat. Kamu yang selalu kemudian memperhatikan dia. Dan perhatianmu itu bukan sekedar omongan doang, tapi real, tindakan-tindakan nyata. Dan tiba-tiba semua itu sudah tidak ada dalam beberapa waktu ini. Dan itu yang kemudian dia rindukan kembali. Rindu diperhatikan sama kamu. Dan itu yang membuat dia kangen sekangen-kangennya sama dirimu. Itu yang kelima. Yang keenam, dia kemudian begini, bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang perlu diperbaiki? Dia bertanya-tanya kesalahan sebesar apa yang dia lakukan. Dia mungkin bertanya-tanya, masihkah kamu punya perasaan sama dia? Masihkah kamu cinta sama dia? Masihkah? Dia jadinya bertanya-tanya. Segudang pertanyaan dia tanyakan kepada dirinya. Karena apa? Kamu no contact sama sekali. Semakin kamu tidak ada kabar, semakin kamu tidak ada kontak, semakin besar pertanyaan-pertanyaan dia. Kamu lagi apa? Kamu lagi ngapain sekarang? Kamu di mana sekarang? Dia akan banyak bertanya. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, alasan no contact bikin dia kangen kamu. Yang terakhir adalah maka dia akan berpikir, akan berusaha, berupaya untuk kemudian menjumpai kamu. Ya, mungkin dia tanya sama teman-teman kamu, kamu lagi ada di mana? Mungkin dia bertanya sama saudaramu, kamu lagi ada di mana? Atau dia mengambil inisiatif untuk kemudian menjumpai kamu di kantormu, di depan rumahmu. Dia berusaha untuk kemudian menjumpai kamu dan menyelesaikan semuanya, meminta maaf, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Dan itu yang membuat kenapa dia kemudian berusaha menjumpaimu, saking kuatnya, saking besarnya rasa rindu terhadap dirimu. Jadi memang penting sekali no contact sesekali, supaya dia sadar
betapa pentingnya kamu di dalam kehidupannya. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan juga lupa bagikan super thanks di komen. Tetap semangat. God bless you.